Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saadatul Septi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Langsung saja kita simak videonya. Satu. Bagi Anda, untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, Anda harus melakukan A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. C. Mengembangkan hal baru yang belum diciptakan sebelumnya. D. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Jawaban yang tepat adalah D. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang tepat dan mampu menunjukkan konsisten karena Anda bekerja sesuai peraturan, dan mau tidak mau Anda harus melakukan dengan teliti, baik, cermat, cepat, dan tepat. 2. Anda ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim menunjukkan sikap yang tidak peduli terhadap tugas yang harus dikerjakan. Sebagai ketua tim, maka sikap Anda adalah A. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius bekerja. C. Membagi tugas secara adil dan memotivasi setiap anggota untuk menyelesaikannya dengan baik. D. Melaporkan mereka kepada pimpinan agar diberikan sanksi. Jawaban yang tepat adalah C. Memberi tugas secara adil dan memotivasi setiap anggota untuk menyelesaikan dengan baik. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang tepat dengan membagi tugas dan memberikan motivasi. Inilah yang diperlukan agar kita dapat menciptakan etos kerja yang baik dan tepat. 3. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai hari itu, seorang teman ingin pulang terlebih dahulu. Sebagai pimpinan, maka Anda akan A. Memaksa untuk tetap tinggal. B. Membujuknya untuk menyelesaikan tugas. C. Meminta pertimbangan teman lain. D. Memintanya untuk mempertimbangkan. Jawaban yang tepat adalah D. Memintanya untuk mempertimbangkan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang sangat tepat dan mampu membangun hubungan baik dengan cara mempertimbangkan untuk menyelesaikan tugas bersama. 4. Di unit kerja Anda telah terjadi pergantian pimpinan, maka sikap yang harus Anda tunjukkan adalah A. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. B. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap sebagai penjilat. C. Berusaha mengenal pribadi pimpinan baru. D. Pergantian pimpinan merupakan hal yang sering terjadi. Jawaban yang tepat adalah A. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang tepat dan mampu mencerminkan semangat dan komitmen kerja dengan cara memahami visi dan misi pimpinan baru. 5. Anda merupakan seorang waiters di sebuah restoran. Suatu hari, datang seorang tamu beserta keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain bahwa tadi dia minta agar menu yang dia pesan dimasak dengan tidak pedas sama sekali. Maka sikap Anda adalah A. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. B. Meminta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. C. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. D. Minta maaf dan melaporkan kepada bagian dapur. Jawaban yang tepat adalah D. Minta maaf dan melaporkan kepada bagian dapur. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang tepat dan mampu bertanggung jawab dengan melaporkan kepada bagian dapur untuk segera dibuatkan hidangan baru. 6. Anda adalah seorang editor internal pemerintah di Inspektorat X. Anda ditugaskan untuk melakukan cleansing data atau pembersihan data yang diterima dari Dinas Sosial dan menemukan bukti adanya penerima ganda bantuan sosial per kepala keluarga. Padahal, hal ini tidak diperbolehkan secara aturan. Menghadapi hal ini, maka Anda akan A.
Melakukan verifikasi dan validasi data penerima ganda di lapangan untuk mencocokkan data yang dianalisis. B. Melaporkan temuan ini kepada atasan. C. Berkoordinasi dengan dinas sosial agar data penerima manfaat bantuan lebih diperketat. D. Melakukan perbaikan database penerima manfaat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jawaban yang tepat adalah B. Melaporkan temuan ini kepada atasan. Pembahasan untuk soal ini adalah sikap yang tepat karena Anda berani jujur dan melaporkan kecurangan tersebut. 7. Sebagai seorang PNS, Anda juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai selebgram. Anda memiliki cukup banyak pengikut, tetapi Anda juga memiliki haters. Setiap postingan Anda mendapatkan respon dengan pujian, tapi ada juga yang sangat aktif mengkritik Anda. Sikap yang tepat untuk menanggapi komentar tersebut adalah A. Haters akan selalu ada sehingga Anda tetap fokus dalam menyajikan postingan terbaik bagi pengikut Anda. B. Bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun. C. Menjadikan hal tersebut sebagai masukan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. D. Mengucapkan terima kasih atas segala komentar yang disampaikan dan menerima setiap komentar yang baik. Jawaban yang tepat adalah C. Menjadikan hal tersebut sebagai masukan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang sangat tepat dan mampu menerima kritikan sebagai bahan evaluasi diri. 8. Anda dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menghadapi masalah ini, Anda akan A. Mencari penyebar isu dan melawannya. B. Membiarkan saja isu yang berkembang. C. Menerangkan keadaan yang sesungguhnya. D. Menceritakan kepada teman dekat. Jawaban yang tepat adalah C. Menerangkan keadaan yang sesungguhnya. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang tepat dengan menerangkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini dapat menciptakan keadaan kondusif di lingkungan kerja Anda. 9. Anda sedang mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus diselesaikan besok pagi. Tiba-tiba, sahabat Anda datang dengan raut muram. Tampaknya, dia ingin curhat kepada Anda. Dihadapkan pada kondisi ini, maka Anda akan A. Menanggapi dan memberi berbagai alternatif penyelesaiannya. B. Meneruskan koreksi laporan dan tidak memedulikan keinginan teman Anda. C. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. D. Terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. Jawaban yang tepat adalah D. Terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang tepat dan proporsional, yaitu konsisten mengoreksi laporan kantor sembari mendengarkan curhatan teman Anda. 10. Ketika teman kantor sedang membicarakan satu teman yang bermasalah, maka Anda akan A. Membicarakan dengan teman-teman mengenai permasalahan yang dihadapi. B. Tidak perlu ikut campur tentang permasalahan yang dihadapi rekan kerja. C. Mengajak teman-teman untuk memikirkan tindakan yang tepat untuk membantunya. D. Mengajukan beberapa solusi yang dapat digunakan sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah. Jawaban yang tepat adalah D. Mengajukan beberapa solusi yang dapat digunakan sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang sangat tepat dan mampu memberikan alternatif solutif sebagai tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 11. Anda berkenalan dengan seorang CASN lainnya saat latsar. Anda merasa cocok dengannya dan menjalin hubungan pertemanan dengan baik. Suatu hari, teman Anda sedang sakit dan tidak bisa mengerjakan tugas. Sikap yang sebaiknya Anda tunjukkan adalah A. Memintakan izin kepada pembina atau atasan agar dia diberikan kelonggaran. B. Membantunya mengerjakan tugas sesuai kemampuan. C. Mencari informasi untuk menyatakan kondisinya. D.
menginformasikan kondisi terkini kepada teman-teman CASN. Jawaban yang tepat adalah C. Mencari informasi untuk menyatakan kondisinya. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang tepat dan tidak terkesan terburu-buru. 12. Tindakan yang Anda lakukan untuk memotong pembicaraan warga yang tiba-tiba marah saat berbicara melalui sambungan telepon adalah A. Menunggu selesai berbicara. B. Mendahului dengan kata maaf dan langsung memotong pembicaraan. C. Mengalihkan telepon kepada rekan kerja yang bersangkutan. D. Mengakhiri pembicaraan dan meminta untuk datang ke kantor agar lebih jelas. Jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah B. Mendahului dengan kata maaf dan langsung memotong pembicaraan. Pembahasan untuk soal tersebut, sikap yang tepat dan mampu menunjukkan perilaku yang matang, yaitu meminta maaf dan memotong pembicaraan secara halus. 13. Atasan Anda merupakan ibu dari teman Anda sewaktu menempuh jenjang pendidikan SMA. Tindakan yang perlu Anda lakukan untuk bersikap profesional dalam bekerja adalah A. Tidak perlu menyapa berlebihan karena sama-sama lupa. B. Awal yang baik untuk membuka percakapan dan komunikasi. C. Bersikap apa adanya dan tidak mencari perhatian. D. Bekerja sewajarnya dan mencari kesempatan untuk meningkatkan performa dalam bekerja. Jawaban yang tepat adalah C. Bersikap apa adanya dan tidak mencari perhatian. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang sangat tepat dan mampu berperilaku secara matang karena Anda bekerja sesuai aturan tanpa mencari perhatian. 14. Anda bekerja di sebuah instansi dengan tugas dan tanggung jawab yang tidak terlalu berat dan bersifat supporting. Di instansi Anda tidak ada pekerja yang dengan tugas membuat desain media sosial ataupun admin yang mengoperasikannya. Atasan meminta Anda untuk menjalankan tugas tersebut. Sebaiknya, sikap yang Anda lakukan adalah A. Menerima tugas tersebut demi memberikan informasi untuk publik. B. Menerima tugas tersebut sembari belajar dengan otodidak karena bukan bidang Anda. C. Meminta pelatihan internal atau eksternal kepada instansi agar pekerjaan tersebut tidak hanya dikerjakan seadanya. D. Sementara waktu menerima tugas tersebut lalu melihat situasi dan kondisi untuk mengusulkan penambahan pekerja secepat-cepatnya. Jawaban yang tepat adalah D. Sementara waktu menerima tugas tersebut lalu melihat situasi dan kondisi untuk mengusulkan penambahan pekerja secepat-cepatnya. Pembahasan untuk soal tersebut, sikap yang tepat dan mampu totalitas serta berkomitmen. Selain itu, Anda juga mampu memberikan solusi yang tepat. 15. Indah dan 3 rekan kerjanya mendapat tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Saat deadline, dia sebenarnya sudah dapat mengumpulkan pekerjaannya karena sudah selesai. Namun, karena melihat 2 rekan kerjanya belum selesai, Indah ragu untuk menyerahkan pekerjaan kepada atasannya. Jika Anda sebagai Indah, maka sikap Anda adalah A. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung dengan rekan kerjanya. B. Segera menyerahkan pekerjaannya sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum selesai. C. Lebih baik menunggu rekan kerjanya untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. D. Menunggu rekan kerjanya selesai baru menyerahkan pekerjaannya agar terlihat kompak. Jawaban yang tepat adalah A. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung dengan rekan kerjanya. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang tepat dan ini menunjukkan sikap konsisten dan memiliki rasa percaya diri. 16. Beberapa hari ini, Udi sering lembur sehingga larut malam untuk menyusun bahan ajar perkuliahan. Ketika Udi akan menyampaikan materi perkuliahan, ternyata file yang dikerjakan disimpan di flash disk yang tertinggal di rumah. Padahal, materi itu sangat penting dalam perkuliahan. Jika Anda menjadi Udi, maka tindakan yang tepat adalah A.
Anda menyesali hal tersebut dan marah kepada diri Anda sendiri atas kelalaian Anda yang menghambat pekerjaan. B. Anda sangat menyadari kelalaian Anda dan secepatnya mencari solusi lain untuk menyampaikan materi perkuliahan. C. Anda sangat menyesali hal tersebut dan kedepannya akan lebih fokus sehingga kejadian seperti itu tidak terulang kembali. D. Anda meminta maaf kepada mahasiswa atas kelalaian Anda sehingga kegiatan perkuliahan tidak maksimal. Jawaban yang tepat adalah B. Anda sangat menyadari kelalaian Anda dan secepatnya mencari solusi lain untuk menyampaikan materi perkuliahan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang tepat dan mengakui kelalaian yang Anda lakukan, serta mencari solusi agar perkuliahan tetap berjalan normal. 17. Setelah melewati hari-hari yang melelahkan karena deadline, akhirnya Dian memutuskan untuk berlibur di akhir pekan bersama keluarga. Saat sedang menikmati liburan, salah seorang rekan kerjanya menanyakan solusi laptop yang sedang bermasalah. Tindakan Dian untuk menanggapi hal ini adalah A. Menyampaikan kepadanya bahwa sedang liburan akhir pekan bersama keluarga dan akan segera membantunya ketika masuk kantor. B. Memintanya mencoba mencari informasi terkait masalah laptopnya di internet untuk mengatasinya. C. Meminta maaf dan menyampaikan kepadanya bahwa sedang libur akhir pekan bersama keluarga sehingga tidak ingin diganggu. D. Berusaha mencoba menjelaskan solusi masalah laptop sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan. Jawaban yang tepat adalah D. Berusaha mencoba menjelaskan solusi masalah laptop sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang tepat dan mampu menunjukkan kepedulian dengan cara menjelaskan terkait permasalahan laptop tersebut. 18. Anda baru saja pindah ke suatu kompleks perumahan dan melihat anggota keluarga Pak Ali yang merupakan tetangga dekat Anda dikucilkan pergaulan sekitar. Bahkan, Anda merasa anggota keluarga Pak Ali tidak dianggap oleh tetangga sekitar karena perbedaan agama yang dianut. Melihat kondisi ini, maka Anda akan bersikap A. Menerima Pak Ali dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. B. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. C. Menerima Pak Ali dan anggota keluarganya dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Jawaban yang tepat adalah D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Pembahasan untuk soal tersebut, sikap yang sangat tepat dan mampu menciptakan lingkungan yang baik karena tindakan menyadarkan bahwa keberagaman bukanlah suatu persoalan adalah tindakan yang tepat dan bijak. 19. Kebiasaan mabuk di kalangan masyarakat sudah sangat memprihatinkan. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk menanggulangi hal ini. Melihat kondisi ini, menurut Anda solusi yang tepat adalah A. Pajak untuk minuman keras dikenakan setinggi-tingginya sehingga hanya terdapat di toko berkelas tinggi. Bila memungkinkan, sebaiknya ditutup saja. B. Semua hal ini bergantung pada diri masing-masing individu. Seharusnya, melakukan introspeksi diri sendiri adalah yang utama. C. Mengawasi tempat-tempat hiburan karena rawan minuman keras. D. Mengurangi pengangguran dengan program padat karya karena hal itu menjadi salah satu penyebab maraknya minuman keras. Jawaban yang tepat adalah A. Pajak untuk minuman keras dikenakan setinggi-tingginya sehingga hanya terdapat di toko berkelas tinggi. Bila memungkinkan, sebaiknya ditutup saja. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang tepat dan mampu menghadirkan solusi yang bagus
dengan analisis untuk menaikkan harga pajak minuman keras, otomatis penjual menaikkan harga miras dan seseorang akan berpikir kembali untuk membeli miras dengan harga yang sangat mahal. 20. Anda tidak dapat menahan gejolak dan secara tiba-tiba menangis saat bekerja. Maka, sikap yang Anda tunjukkan setelah peristiwa ini adalah A. Menceritakan apa yang Anda alami kepada rekan sebelah meja, lalu kembali bekerja. B. Membersihkan diri dan menenangkan diri, lalu kembali ke ruangan setelah suasana hati lebih baik. C. Meminta izin kepada atasan untuk pulang cepat sembari menata suasana hati. D. Tetap di kantor, namun tidak melakukan pekerjaan dulu sementara waktu. Jawaban yang tepat adalah B. Membersihkan diri dan menenangkan diri, lalu kembali ke ruangan setelah suasana hati lebih baik. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang sangat tepat dan memahami kondisi serta mampu mengendalikan diri Anda sendiri.